Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gung, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Pemirsa Jendela Info JKJT, kembali kita berjumpa lagi pada sore hari ini menjelang buka puasa. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara yang merayakan dan menjalankan puasa. Dan saatnya kita juga ngobrol ya, menanti, ngabuburit ya, datangnya saat berbuka. Di satu sisi kita sekarang seperti janji kita kemarin ya, mengupas kebinekaan dan Ramadan di sesi melihat kebijakan terkait bulan puasa di fase pandemi dan toleransi. Sudah bersama kami orang-orang hebat dan yang tentunya seperti yang saya janjikan, Bapak kita, Bapaknya Arek-Arek Malang. Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, Wali Kota Madya Malang, Sugeng Rawuh Pak
Si Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun. Saya tahu kesibukan jenengan luar biasa, tapi tetap harus semangat, tetap Insyaallah. harus semangat. Iya, semangat. Kalau ngomong semangat mungkin juga harusnya digarisbawahi. Semangat yang mana ya Teja? Kemudian kita juga kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa dan selalu saya sapa sebagai Bro Ripe Sulima dari Kemenak, Dr. Andes Muhammad Rosyad MSI. Senyumnya seperti Bro Ripe Sulima. Assalamualaikum, Sugeng Rawuh. Waalaikumsalam, Ayah. Belum lapar kan Pak Rosyad? Oh belum. Kalau Pak Wali Masih enggak saya semangat. tanya, karena saya pastikan beliau sangat semangat. Secapek apapun karena beliau dalam menjalani tugasnya saya tahu sendiri kalau nggak tidur seperti itu ya. Jadi walaupun pagi nggak tidur ikut rapat Forpimda itu ya tetap semangat luar biasa. Oke, baik. Kita bersyukur sekali ya. Bersyukur sekali. Menjelang Iya. buka puasa bisa menyempurnakan apa yang menjadi rangkaian dialog yang Betul, sudah dialog kita yang coba sudah kita setting lakukan, ya. untuk kita berupaya mendorong pemerintah tangguh. Dari Malang harus tangguh. Terlepas dari apapun yang menjadi aral dan rintangan kita bisa melewati apa yang menjadi persoalan bangsa terkait pandemi, terkait juga persiapan lebaran Ya, dan dengan fase tatap pandemi muka. ya. Nah ini Pak Bro dan yang Ripe. paling penting Mas, sekolah tatap muka ini. Itu bagian dari Iya. satu hal yang harus kita. Baik, saya langsung tuju ke Pak Wali dulu. Ya. Pak Siaji, kesiapan kebijakan terkait bulan puasa di fase pandemi menurut Bapak itu seperti apa? Sesungguhnya kita yang beragama Islam ya, pandemi di musim puasa ini atau puasa di musim pandemi ini adalah sesungguhnya sangat-sangat saling mengisi ya, sangat Sangat baik tentunya. ada korelasinya Korelasi. sesungguhnya, karena makna puasa itu kan menahan ya. Ya. Jadi kita hidup ini harus bisa menahan keangkara murkaan kita, menahan nafsu kita, menahan keegoan kita dan semuanya ya. Nah linear sebetulnya dengan pandemi ini sesungguhnya Tuhan memberikan warning kepada kita semua bahwa kita ini harus bisa menahan ya. Salah satu diantaranya menahan untuk pulang sementara. Wah ini belum Pulang ngomong soal mudik ya. mudik udah ditembak dulu Betul, sama ya, beliau. Ya. Menahan untuk ya ngomongin sesuatu yang tidak benar. Ya. Betul. Menahan ketika kita dapat berita, belum tahu berita itu benar tidaknya. Ya. Nah, sehingga harapannya saya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Aremang yang saya cintai, maka kebijakan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah ini adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Pagi tadi saya sempat juga diwawancari oleh radio ya, saya sampaikan bahwa closing statement saya adalah negara hadir itu adalah untuk rakyat. Ya. Apapun yang diputuskan oleh negara pasti sudah dipertimbangkan oleh negara itu. Betul. Bahwa ini untuk kepentingan semuanya. Betul. Maka kami di daerah sesuai dengan amanat undang-undang ya, 23/2014 adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Iya. Maka apapun yang menjadi kebijakan pusat itu aslinya kan juga dari daerah ke pusat dijadikan kebijakan dan itu nanti akan kita lakukan bersama-sama. Maka di musim pandemi dan suasana kita umat Islam ini lagi berpuasa, ada beberapa kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah pusat. Ya. Salah satu diantaranya adalah walaupun pandemi kita sekarang mereda ya, yang di tahun kemarin kita baru memulai mau berangkat seakan-akan ya, tapi sekarang ini mereda, tapi ada situasi baru yang agak perlu kita waspadai bersama-sama. Oke. Maka ada beberapa kebijakan yang dari pemerintah pusat, jadi membatasi, ya. Tetap terawih dibolehkan, tapi tetap dalam batas-batas koridor yang namanya protokol COVID harus kita buatkan. Ya. Sekolah mulai kita buka, ini kan juga di bulan Ramadan ini ya. Betul. Ya harapannya tadi kan kita mau menahan tadi, imsak tadi menahan. Apa yang menjadi keegoan secara personal ini dihilangkan, bahwa hidup itu kan tidak sendiri. Betul, kita bisa hidup itu adalah
karena orang lain ya. Betul. Jadi keberadaan kita itu karena keberadaan orang banyak. Maka ini yang harus dikuatkan bersama-sama sehingga banyak kebijakan-kebijakan kita ngikuti. PPKM kan terus, ini kan ada Jalan PPKM, terus, ada panjang. PPKM Mikro yang ke-6 ya, bahwa pemberlakuan ini terus dilakukan. Harapannya lalu lintas pergerakan orang nanti justru yang memantau ini adalah Pak RT, Pak RW, karena semuanya orang pergi kemana mesti balik ke rumah. Betul, ya, iya. mesti ingat rumahnya dan mesti bersentuhan dengan namanya RT, RW. Harapannya itu. Oke, Pak Syaji, saya juga akan mencoba lebih menajamkan sinkronisasi kebijakan terkait dimulainya tatap muka ini. Apakah tidak memiliki kemungkinan munculnya kerentanan? Karena sebagian masyarakat, khususnya orang tua itu masih banyak yang berpikir aneh-aneh ya, dalam arti siap nggak sih nih secara medis prokesnya bisa diterjemahkan pada kondisi tatap muka Niko? Jadi sebelum tatap muka ini kan kami sudah survei. Ya. Dan terbagi menjadi 3 sebenarnya. Hasilnya itu ada yang pro, ya, ada yang abstain, ada yang tidak, masih belum setuju. Lah, kita yang pro aja. Jumlahnya lebih banyak Pak ya? Jumlahnya lebih dari 80%. Wow, amin. Dan ini saya kira juga bukan karena kemauan kita saja, karena itu kemauan wali murid dan kemauan siswa. Jadi dibukanya keran ini, dan itu kan tidak serta-merta itu. Jadi dilakukan survei dulu. Yang kedua kesiapan sekolah untuk melaksanakan kegiatan tatap muka itu. Ya. Jadi bagaimana protokol kesehatannya ya. Bisa diterjemahkan. Terus ya mulai dari kesiapan berkaitan dengan masalah cuci tangan, tersiapnya ada pengganti cuci tangan pakai hand sanitizer, ada termogan. Bahkan sekarang informasi ada satgas juga nih. Ada satgas wajib, luar biasa. Jadi wajib. Jadi masing-masing sekolah itu ada satgasnya. Jadi kemarin saya sampling saat ini ada anak yang di termogan itu terdeteksi dia 37,3. Maka anak ini ketika pengantarnya tadi sudah pulang, maka ini nanti tidak boleh bertemu dengan yang lain, ada berinteraksi dengan yang lain, maka ditempatkan satu tempat khusus, ya. Semacam UKS gitu. Ya, ditempatkan satu khusus, nanti berhubungi dengan puskesmas. Karena disuruh nunggu biasanya termogan itu biasanya karena ditunggu sekian menit, ternyata biasanya dia normal. Terus Pak Syaji, mungkin saya potong dulu. Ada hal yang sebenarnya bisa dibanggakan nih dari kebijakan dengan soal tatap muka ini. Kemarin saya menangkap sedikit melihat pernyataan soal adanya satgas siswa. Dan ini kayaknya bisa jadi contoh nih di Indonesia, khususnya untuk model sekolah tatap muka mulai dibuka dengan tidak hanya guru tapi siswa pun juga dipersiapkan. Itu sebenarnya hal yang luar biasa. Jadi di SD kemarin ada, jadi mereka sendiri yang ngatur. Jadi ada di SMP juga demikian, karena kerinduan ya anak-anak terhadap kepingin tatap muka, maka mereka menginisiasi dan mengusulkan ya bahwa ini murni dari anak-anak. Ada di beberapa sekolah dasar ini, bukan SMP loh, ini sekolah dasar. Satgasnya ya. Nah, ini kayaknya bisa dijadikan contoh nih, jadi percontohan nih. Satgasnya mereka sendiri. Dan gini, Pak Teja. Jadi paradigma yang harus dibangun, saya kira di luaran sana, daerah-daerah dan negara-negara yang lain itu sempat saya juga ditanya, kenapa tempat ibadah dibuka duluan, sekolah kok tidak? Ini kemarin juga. Jadi mohon maaf aja, walaupun di masjid itu physical distancing sudah tertata, tapi ketika pulang mesti berkerumun. Di sekolah ini anaknya kan anak-anak, ini pertanyaan ketika saya webinar di bulan Juli yang lalu, kok unik di Indonesia ini pesertanya waktu itu ada yang dari Jerman, dari Australia, banyak anak belajar studi di sana, memang dia tidak boleh pulang, termasuk yang dari Wuhan ketika itu. Tanya, Pak Wali mohon izin, sebenarnya kalau sekolah itu ada 2 yang bisa diambil. Satu membangun disiplin anak yang lebih
lebih bisa ditajamkan karena membangun disiplin di sekolah dengan di rumah tidak sama. Beda, ya betul. Ketika itu terbangun, insya Allah orang tua itu akan mengikuti polanya anak. Betul. Karena orang tua itu kadang-kadang lebih mementingkan anaknya ketimbang dirinya. Betul. Jadi saya sengsara enggak apa-apa nak, yang penting kamu tidak, kan bahasanya gitu kan orang tua. Lah, ketika orang anak itu sudah disiplin, maka harapannya anggota keluarga yang lain sudah bisa disiplin. Satu anak yang sudah disiplin akan berpengaruh kepada 5 anggota keluarga yang disiplin. Yang sehingga harapannya ini saling membantu. Ini yang harapannya ya. Ini seperti yang dikatakan Prof yang dari UM itu ya, Prof Hatta ya. Ya. Beliau mengatakan bahwa sekolah menjadi treatment untuk pembentukan karakter. Setelah 1 tahun full hanya di rumah dan bahkan kemasukan beberapa konten yang tidak layak untuk anak. Luar biasa kebijakannya ya Mas ya. Bukan soal konten saja ya, tapi perubahan gaya hidup anak yang sudah berubah sedemikian rupa selama 1 tahun itu juga jadi PR tidak mudah untuk guru. Dan kita harus mendorong agar bisa memulihkan semuanya secara bersama-sama. Nah, maaf ini saya tembak ini, saya langsung menuju Bapak Bruri P5 kita Pak Rozak. Dari sisi Kemenak sendiri, mensikapi dan upaya mendukung apapun langkah dari Bapak kita, Pak Wali Kota ini dalam proses belajar mengajar ini, kalau jenengan hubungannya sama antar agama ya, membidani hubungan antar agama. Nah, bagaimana? Kadang-kadang juga belum tentu semua alim ulama searah nih soal tatap muka ini. Karena kemarin saya juga sempat mendengarkan ada yang unik juga. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk tatap muka ini memang jadi polemik. Ibaratkan kalau hujan itu bukan Tuhan yang membuat, maka Tuhan akan dijadikan tema polemik juga. Lah polemiknya gimana? Pemerintah ini kan begini, ketika tatap muka ini sekian lama tidak dibuka, komentarnya orang-orang juga enggak karuan Pak Wali ya. Ini jadi apa ini? Betul. Sudah 1 tahun nggak dibuka-buka. Anak tambah bodoh. Macam-macam lah kan begitu ya. Ketika dibuka juga komentar, siap enggak pemerintah ini? Lah pemerintah itu sebelum mengambil keputusan tentu saja sudah melakukan telaah kajian. Pasti kebijakan itu tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti, tetapi yakinlah itu yang terbaik. Yang terbaik. Di antara alternatif-alternatif yang ada. Dan dari Kementerian Agama di masa pandemi ini memang kita wajib membackup seluruhnya kebijakan wali kota. Ya. Karena kami dan kebijakan pandemi ini tidak sama antar satu daerah dengan daerah yang lain. Sangat bergantung kepada daerahnya. Karena itu dari Kementerian Agama akan mendukung sepenuhnya kebijakan Wali Kota Malang. Dan akan kita ikuti. Dan masyarakat juga harus paham itu. Kalau dihayati dan kita jujur, kita kan bisa menyadari kan. Kadang-kadang kita kan ngeluh. Loh ini kok enggak masuk-masuk kan begitu ya. Anak-anak jadi apa? Ketika pemerintah membuat kebijakan masuk dan sudah melakukan telaah kajian, banyak juga yang komentar lagi. Lah mumpung ini bulan puasa kan gitu ya. Masing-masing harus menahan diri, utamanya di media sosial. Di medsos kan luar biasa. Orang yang tidak salah bisa jadi salah. Tidak hanya salah, habis berantakan kan begitu ya. Orang yang benar belum tentu salah. Yang benar aja dibully. Loh, saya kan ngikutin. Pak Rozak, mau satu pertanyaan lagi. Ini agak lebih tajam. Bicara soal akhlak nih. 1 tahun anak dikurung memunculkan banyak persoalan yang luar biasa. Dari kacamata keagamaan itu sudah nanti dijawab setelah yang berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia.
JKT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Kembali lagi berjumpa bersama saya Agustus saja dan Ibu Roro, juga bersama para narasumber kita, Bapak Setiaji dan Bapak Rosyad. Tetap semangat ya, walau ini sudah mendekati jam-jamnya ntar mau buka puasa, jadi ditahan sambil senyum-senyum dikit Bapak. Yang jelas kita semua berusaha meluangkan waktu untuk bicara bagaimana upaya-upaya pemerintah bisa dijalankan dengan semangat yang bergandengan tangan. Nah, monggo kembali ke Pak Rosyad, silakan dijawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh Bu Roro. Kasus COVID ini malah bisa kita jadikan cermin dan kita tarik sisi positifnya dalam pembinaan akhlak. Yang pertama adalah kalau ada masalah apa-apa, kita perintah ajakan Bata Bayanu untuk mengklarifikasi dulu. Lah kaitannya sama akhlak di sekolah yang sekarang kemudian beralih ke rumah, ini kan ada banyak pelajaran. Dulu itu bagaimana orang tua itu kalau anaknya di sekolah ada masalah, misalkan ya, gurunya mencubit misalkan, sudah dilaporkan jadi pidana. Lah ketika anak-anak itu kemudian diserahkan untuk belajar di rumah, bagaimana orang tua? Nah, ini kalau ternyata, orang tuanya bermasalah. Lah ternyata itu kan tidak hanya bermasalah, mendidik anak itu kan juga susah kan, penuh kesabaran.
kata guru-guru ben dirasakno dhisik iku. Dipikir ini gampang kan begitu. Wah, ya. ini berarti nanam pegel yang terpendam nih. Mungkin ini kan luapan ya, luapan. Ya, betul, betul. Apa ya, perasaan jengkelnya sudah terpendam terlalu lama. Padahal guru-guru itu kalau mendidik, mencubit dalam rangka untuk mendidik. Kan guru itu mencubit tidak dengan perasaan dendam, tidak dengan perasaan mangkel, tidak dengan perasaan ingin menghukum, tapi dengan penuh kasih sayang. Lah jiwitan ini sebetulnya kalau masih dalam konteks itu masuk dalam kerangka pendidikan. Cuma orang-orang tua di zaman sekarang ini kan kebablasan. Ada guru dijiwit langsung di itu karena mereka berlindung di balik undang-undang pelindungan anak. Lah itu kan. Jadi itu memang saya dulu waktu menjadi potensi pelaku pelindungan anak itu jadi persoalan yang luar biasa dan seringkali saya ingatkan kepala sekolah tidak perlu takut berlebihan. Kalau memang harus ada punishment yang sebatas memang mengasihi, kenapa tidak? Karena anak-anak juga butuh disiplin. Iya. Betul. Kalau sekarang diterapkan pure seperti tidak mengindahkan yang namanya punishment juga bahaya untuk anak-anak kita ini. Bahaya, terlalu. Rasa hormat itu iya. bisa hilang, ya, dan itu jenengan harus dari sisi keagamaan ya harus lebih go up tuh. Lah ini kan sekaligus diberikan pelajaran oleh situasi. Mendidik anak-anak ini tidak susah, kan banyak video-video yang viral itu kan, yang ibunya marah-marah. Nah sekarang kan kalau gitu ibunya jadi ikut TikTok gimana coba? Pemirsa, pandemi ini rupanya memunculkan persoalan yang luar biasa, perubahan gaya hidup, style ya, dan itu juga diikuti oleh anak-anak kita. Oke, kita akan kembali lagi ke topik yang lebih sedikit hangat sedikit. Bangsa ini sedang diuji, sudah terjadi ada pandemi, ya, kemudian bencana alam, kemudian masih ada bom. Nah, gempa sekarang. Jadi bencana alam tadi awalnya saya sebutkan sebelumnya lebih ke banjir ya di NTB. Nah, ini sekarang saya ke Pak Setiaji nih, Bapak saya nih. Menurut Bapak mengatasi banyak persoalan menuju Lebaran terkait upaya meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat di fase pandemi dan bulan menuju Lebaran, apakah ada kebijakan yang kiranya berpihak pada segmentasi penanganan dampak ekonomi pada fase pandemi agar juga tidak dijadikan alasan untuk orang melakukan tindakan yang anarkis? Ya memang gini, saya kira bukan Indonesia ya, ini dunia. Jadi shock ya, ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Karena kita baru terbiasa yang kita siapkan adalah tangguh bencana alam. Ya. COVID ini adalah tangguh, harus ada ketangguhan non alam ya. Jadi saya kira yang terkontraksi ini luar biasa. Ya. Lah, kalau di hari-hari biasa sesungguhnya atau di bulan-bulan 2 tahun yang lalu yang tidak kena COVID, setiap Ramadan kita menjaga inflasi memang dengan cara bagaimana tidak ada kesenjangan, harga pasar bisa tetap terkontrol dengan datanya pasar murah ya. Ini kita lakukan dan ini insya Allah tetap kita lakukan bersama-sama. Saya kira saya kembali lagi seperti yang saya semukan tadi bahwa negara hadir itu adalah untuk rakyatnya. Maka kebijakan-kebijakan secara makro ada yang namanya relaksasi, ya ada bagaimana memberikan pendampingan kepada usaha-usaha mikro ini kan tetap dilakukan ya. Ada support berkaitan dengan bansos dan seterusnya. Harapannya itu tidak akan terjadi ada kesenjangan ya. Yang tanda petik kesenjangan tadi tidak sampai nanti menjadi chaos ya. Ini goalnya nanti ke arah sana. Kami sudah terus melakukan itu, pemantauan, sosialisasi bagaimana musim pandemi ini kita harus kenormalan baru tentu secara psikologi itu kita lakukan. Tapi kebijakan-kebijakan yang real ya, bahwa bagaimana kita memberikan edukasi kepada UMKM. Banyak sebetulnya yang dengan pandemi ini orang bisa mengambil hikmahnya. Maka kalau ekstrimnya saya sampaikan ini Tuhan sebenarnya sudah gemes kalau. Kan dulu masih ada negara yang maju, negara raksasa mencekram negara yang miskin. Negara yang miskin tidak berpacu mengikuti negara yang sudah maju. Saat ini kita dipaksakan, tidak ada negara kaya,
negara raksasa dan negara miskin. Amerika yang dulu mercusuarnya ya, pertumbuhan ekonominya yang luar biasa kan terpuruk juga ya di Eropa semua benua, dan kita juga harus melek pada itu. Maka ini sudah mulai kami lakukan sehingga supaya kita bisa pergerakannya bisa masuk bersama-sama, coming vision kita, jadi pintu masuk kita ini harus sama dulu. Bahwa pandemi ini adalah ciptaan Tuhan dan pasti mempunyai hikmah. Yang sehingga kasus krisis saat ini tidak sama dengan kasus krisis di tahun 98. Ini kan moneternya, jadi nilai mata uang. Saat ini sesungguhnya kita bukan terpuruknya ekonomi ya, karena negara kita paceklik, tidak. SDM sumber produsennya masih ada, masih tetap ya. Karena hanya apa? Demand-nya ya. Demand sama produsen yang tidak bisa ketemu. Betul. Nah, bagaimana supaya demand dengan perusahaan ketemu? Pakai IT, ya. Dan sesungguhnya Tuhan sudah menyampaikan itu jauh hari. Mohon maaf yang beragama Islam tolong ya, ketika kita membaca Iqra itu ya, ini kan juga di bulan Ramadan ya. Al-Quran turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kok disuruh Iqra kan lucu. Seakan-akan ini kontraproduktif gitu ya. Tapi yang bisa diambil hikmah, ada sebuah kitab ya yang luar biasa kajiannya itu menyampaikan. Lah, yang dimaksud ayat itu bukan ayat Al-Qur'an, tapi ayat-ayat yang tekstual, yang kontekstual. Jadi pada diri kalian itu sebenarnya sudah ada persiapan menuju, tadi maksudnya saya IT. Otak kita itu lebih cerdas dan lebih canggih ketimbang IT saat ini mestinya. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Maka yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai kami ya. Tadi bagaimana tadi masalah IT ya menjadi salah satu alat untuk bagaimana produk-produk lokal bisa. Bagaimana kita menyambungkan perbankan dengan OJK dan BI ya untuk lakukan bersama-sama pendampingan dan relaksasi tadi. Ada penjadwalan ulang mereka-mereka yang punya hutang dan seterusnya. Keringanan-keringanan yang dilakukan ya kebijakan pusat itu kita tangkap ini. Yang sehingga harapannya tidak ada masyarakat berpikiran gini, kok saya dibiarin sih, akhirnya dia membuat tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu adalah tidak membangun. Dan kemarin yang saya tangkap dari pembicaraan narasumber sebelumnya Pak, itu sebenarnya bagus sekali. Jadi seperti halnya yang jenengan sampaikan ini, mungkin saya tajamkan lagi. Bagaimana pandemi ini menjadikan kita menjadi pribadi yang sangat bisa dan harus bisa mensyukuri hidup. Terlepas dari situasi apapun, Gusti Allah koyo nyoba. Kowe percaya rame, aku kira-kira seperti itu Bapak ya. Saya seringnya sederhana sebenarnya. Nanti saya sampaikan di closing statement aja. Oke. Oke Pak, satu pertanyaan lagi. Kebijakan seperti apa mengantisipasi pemudik yang bandel? Kalau senyum. Ini pasti ada ini ya. Ini ada yang baru nih Pak Teja. Jadi yang namanya ada surat edaran dari Satgas Pusat nomor 13 2021 ini kan diamandemen. Yang semula memang liburan kita itu kan ada min ya. Jadi tanggal 6 ya. Sekarang sudah diajukan tanggal 6 Mei, asalnya kan baru. Ya. Tapi sekarang malah diajukan mulai tanggal 22 itu sudah tidak boleh dikunci. Jadi plus 14, terus di setelahnya juga plus lagi. Nanti sampai tanggal berapa gitu ini yang tidak boleh. Itu artinya bahwa masyarakat tolong tadi ya, puasa ini imsak bener ya. Bisa menahan lah. Ya, karena sesungguhnya ya yang dilakukan oleh negara ini sama dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Jadi ketika ada wabah maka yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Sementara dalam batas waktu tertentu untuk menahan itu supaya pandemi ini bisa berlalu dan aktivitas kegiatan keseharian kita bisa ini. Ada perlu kami sampaikan warning ini ya, saat ini ya yang kemarin
seperti 2 hari yang lalu kita kan rakor dengan gubernur, dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapolda, menyampaikan bahwa ada situasi yang agak perlu dikhawatirkan. Bahwa trennya sekarang nasional, secara dunia ini ada penambahan. Setelah ditarik itu adalah karena kelengahan. Maka Indonesia jangan sampai itu terjadi. Bagaimana di India kan agak dilonggarkan. Nanti kan apa yang terjadi sekarang sudah luar biasa. Dan mohon masyarakat ya, saya ini udah pernah terpapar, jadi saya merasakan luar biasanya. Waktu yang sama Pak Wasto itu ya? Iya. Jadi karena saya udah pernah terpapar, saya lebih khawatir mungkin ini. Maka jangan khawatir untuk sekolah tadi, ya. Ya. Dan bagi saudara-saudara yang negara sudah memberikan larangan, ya, tolong bagi umat Islam, ya, kan ada wa atiullah, ya, wa atir rasul, wa ulil amri minkum lah. Yang ketiga tadi taat pada pimpinan, ya. Harus. Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Nah, bagaimana yang bandel? Tentu nanti ada mekanismenya. Kira-kira diapain, Pak? Oke, Pak Rosa, menuju Pak Rosa nih. Nah, untuk mendukung beliau nih dari kacamata religi ya, dari kacamata ini sebagai orang yang mewakili Kemenak nih. Kalau hubungannya kan tentu berkaitan dengan pemuka-pemuka agama. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendukung nih langkah-langkahnya Pak Setiaji? Kemenak dalam mendukung kebijakan pemerintah Kota Malang, kebijakan Pak Wali tentu saja dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan menggunakan pendekatan bahasa agama. Karena apapun yang terjadi, masyarakat kita kan masyarakat agamis. Jadi kita memberikan pemahaman, penyadaran agar tidak melakukan sesuatu yang nanti membuat efek negatif yang lebih besar. Dalam bahasa fikihnya itu kan ada kaidah Pak Wali ya, Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan, itu dipikir dulu. Tujuannya baik, itu nanti madorotnya bagaimana? Lebih besar apa tidak daripada kebaikannya. Kalau dikira madorotnya lebih besar, maka wajib kita tinggalkan. Lah mudik ini kita khawatirkan madorotnya lebih besar karena akan terjadi gelombang. Gitu kan? Lah tadi Pak Wali bilang beliau pernah terpapar. Saya pernah isolasi mandiri 40 hari ya Pak Wali ya. Awal-awal itu dan stres sekali, betul stres, sangat tidak enak. Karena itu masyarakat tidak usah lah coba-coba ini. Pak Rosak. Iya. Kalau Pak Wali sampai terpapar ya karena beliau memang nakal. Demi tugas mau nggak mau harus jalan terus. Tuntutan. Ya. Tapi kayak gitu aja masih dipelintir waktu itu. Ya. Saya lihat kasihan benar beliau. Tapi nggak usah khawatir Pak. Kita semua tetap dukung. Harus semangat. Oh benar guru karuan di bener ya. Nah apalagi kalau tadi soal sampai di isolasi 40, untung aku gak sampai isolasi. Oke baik Bapak. Pertanyaan nih Mas. Oke. Waktu juga pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari DKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisi, demi bangsa dan Pancasila sejati.
Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Kembali lagi bersama saya, Agus saja di Jendela Info JKJT. Pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk ke sesi 3 ya, sesi 3 dan seru-seru sedikit, semakin seru. Tapi kita juga sebentar lagi juga sudah mendekati saat-saat untuk melakukan closing statement karena waktu dan sebentar lagi sudah saatnya untuk berbuka puasa. Kasihan beliau-beliau ini semakin lemas, semakin gemeter. Enggak lah, tetap semangat. Gemeter kalau saya yang puasa. Jujur kalau bukan Pak Wali atau Pak Rosak saya gini sambil merokok nih. Apalagi kalau dapat iklannya rokok gitu ya, wah sambil merokok tapi nggak berani itu, jangan. Oke, ini sekarang kita akan menuju ke satu sesi yang memang agak keren terkait semangat kebinekaan seperti apa yang ada di kotanya Bapak, Kota Malang tercinta. Terima kasih. Malang itu sebetulnya milik miniatur Indonesia dan miniatur dunia ya. Karena ada sekarang tambah lagi miniatur dunia. Karena ada 133 negara yang mengirim mahasiswanya untuk studi di Kota Malang. Luar biasa. 133 negara. Dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Malang gitu. Kan ada 58 atau 55 sampai 60 perguruan tinggi, kan tidak sedikit. Nah, saya sering nyampaikan bahwa angka 1 itu tidak dinamakan angka 1 kalau tidak ada angka 2. Ya. Angka 5 tidak bisa dinamakan angka 5 kalau tidak ada angka 3. Ya. Jadi itulah sebenarnya sesungguhnya kehidupan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kesadaran ke arah sana yang sesungguhnya ini adalah yang harus dibangun. Dan Malang saya kira kami masih ingat bahwa kami dulu sebelum ada FKUB itu kami sudah mengawali ada FKAUB. Jadi forum komunikasi antar umat beragama. Saya mengundang Gus Dur ketika itu untuk doa bersama, itu banyak respon yang negatif ya. Karena semua pemuka agama saya diajak kumpul di satu forum ya. Doanya kan tetap kepada Tuhannya masing-masing ya, tapi di tempat yang satu gitu. Itu dipermasalahkan awalnya. Tapi terus menerus alhamdulillah justru sekarang ada FKUB ya, forum kerukunan umat beragama. Itu sebenarnya embrinya dari Kota Malang ya. Karena tadi miniatur Indonesia dan dunia itu insya Allah karena asimilasi dan akulturasi budaya sudah semakin kental, maka beda itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Karena ini menuju ke sebuah proses ya. Ini menuju ke sebuah proses. Agama yang saya yakini kan menyampaikan bahwa Tuhan mestinya punya otoritas dan punya kapabilitas, kompetensi untuk menciptakan manusia itu satu, agama satu. Tapi kenapa Tuhan menciptakan banyak? Itu kan pasti itu rahasia Tuhan ya. Jadi ini adalah kehendak Tuhan kan itu.
Bisa kok menciptakan orang itu putih semua ya, atau hitam semua, tapi kan macam-macam gitu ya. Itu artinya berarti ada rahasia, dan di sana ditunjukkan dalam sebuah ayat nanti yang ahli kan yang menentukan kadar orang itu mempunyai nilai bobot dan tidaknya itu kan pada pribadi orang. Dia mempunyai integritas kepada sesama. Sesungguhnya ukurannya itu integritas pada sesama. Kalau hubungannya dengan Tuhan itu kan urusan pribadi-pribadi. Tapi implementasi dari hubungan dia, integritas pada Tuhannya itu ditunjukkan pada integritas pada sesama manusia. Maka dalam sebuah ajaran yang saya yakini, goalnya sholat itu adalah yang terakhir, salam tadi. Jadi bagaimana dia bisa mensejahterakan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang kita kuatkan. Tapi alhamdulillah bahwa di Kota Malang ini dengan kota yang luar biasa, orang sini itu luar biasa ya, kritis ya. Dan ini yang saya ambil hikmahnya. Bahwa saya tidak pernah marah ketika ada orang mencibir saya, orang yang nyinyir pada saya. Karena saya juga belajar Pak dari jenengan. Karena sesungguhnya gini Pak ya. Yang menggerakkan mereka itu adalah Tuhan. Betul. Tidak mungkin dia mampu digerakkan gini ya. Betul. Itu jelas karena dia diberikan kesehatan tangannya sehingga dia bisa menggerakkan. Maka kalau saya marah pada orang yang mencibir saya, berarti kan saya marah pada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak sayang pada hambanya. Ilmu sabar nih. Ilmu sabar. Makanya saya tidak pernah marah kayak harus itu. Kita contoh nih. Masyarakat makanya Pak Setiaji cenderung awet muda. Yang sehingga harapannya gini, ya udahlah. Ini bagian dari proses karena hidup itu adalah proses. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita juga demikian. Amin. Lah, hanya saja memang sekarang kan sudah tidak 4.0 lagi, ada society kan sudah masuk bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan akhlak atau kearifan budi. Sehingga mampu membuat mampu memberikan dampak yang positif terhadap kemaslahatan umat. Insya Allah kalau itu yang kita bangun, Malang luar biasa. Luar biasa. Jadi ini sudah dipotret ya. Potretnya terlihat sekali, ada masjid, ada gereja, nempel sekali. Ya. Karena Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Dan lakum itu Malang banget. Iya, lakum dinukum waliyadin kan itu ya. Waktu hari raya pas Minggu ya. Waktu itu saya minta ya, kan kemarin kan Minggu ya hari raya beberapa tahun yang lalu tuh ya. Tolong ya nanti parkir di sini di kosong. Ini kan untuk jemaat yang lagi ke gereja. Saya siapin gitu. Ternyata apa yang di gereja, mohon maaf Bapak, di kami sembahyang kami atau ibadah kami saya undur Bapak. Wah, luar biasa. Ya, ini kan saya sudah memberikan kelonggaran ya, silakan masing-masing indahnya. Tapi mereka juga gini menghormati pada yang beragama Islam. Ya, mohon maaf Bapak bisa dipakai di sini ibadah ini kami. Dubai udah masuk di sini. Iya, luar biasa. Ya, itulah yang insya Allah di Malang. Amin. Salam satu jiwa itu bukan hanya omong kosong, tapi memang menjadi itu kita bisa jiwa. Ditambahkan ini Pak Rosyad. Yang disampaikan Pak Wali tadi betul. Ada satu riwayat yang luar biasa. Seorang Yahudi itu datang ke pasar dengan anaknya. Lah pada itu musim Ramadan, musim orang-orang berpuasa. Anaknya itu makan di depan orang Islam yang berpuasa. Spontan bapaknya langsung nempelin pada anaknya, tapi bukan mau nempelin keras ya, untuk mengingatkan saja. Lah orang Yahudi yang tidak Islam itu dijamin masuk surga karena apa? Dengan apa? Kesadarannya menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Lah ini juga kemarin sempat kita guyonan sama teman-teman begini, umat Islam yang berpuasa itu seyogyanya tidak minta dihormati, tetapi bagaimana orang-orang di luar Islam itu dengan kesadarannya sendiri menghormati, kan begitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi akan indah kita ini.
Lah, sementara ini kan kadang-kadang kita tidak lucunya begini. Seakan-akan kita itu tidak bisa berpuasa kalau tidak dibela orang. Harus dihormati, harus begini. Ya, Itu betul. ketika kita ingin dihormati orang, maka saat itu kita tidak berpuasa, kan begitu. Karena tidak bisa menahan diri. Dan tadi yang dari pihak gereja tadi Pak Wali luar biasa Pak Wali ya. Itu dengan kesadaran tanpa Itu kita luar minta, biasa. kan gitu ya. Lah, tentang kebinekaan menurut saya berbeda itu wajib dan harus. Dan indah. Ya karena kalau tidak berbeda tidak indah kan ya? Iya betul. Kan harus berwarna-warni. Kita saja itu kalau nikah tidak boleh sama. Kan iya kan? Ini Pak Rosak ini selalu seperti itu Pak Siaji. Selalu ngerjainnya kayak gitu tuh. Dalam agama Islam itu kalau sama lelakinya itu haram. Betul. Syarat orang nikah itu harus beda. Jelas laki-lakinya, jelas perempuannya. Jelas perempuannya. Nah ya itu. Karena itu perbedaan itu wajib. Dan dari perbedaan itulah menjadi indah. Tergantung kita bagaimana mensikapi perbedaan itu. Bagaimana kita memperlakukan perbedaan itu. Masing-masing harus tanpa diperintah, tapi harus ada kesadaran. Lah ini kita harus terus-menerus memberikan pembinaan pada masyarakat. Oke, memberikan pembinaan pada masyarakat. Pak Rosak, langsung saya potong nih. Iya. Jangan puasa ya. Iya. Pak Wali puasa ya. Terus nanti melintas ada warung buka. Kelihatan ada orang makan. Sebetulnya yang puasa marah atau harus bisa menahan diri? Kita welcome. Welcome, tidak masalah. Apa yang susah? Kita ini kan hidup bernegara, berbangsa. Yang jadi nggak harus mereka tutup ya Pak ya? Oh enggak, saya pribadi itulah hebatnya Kota Malang. Ya biarkan saja, mereka kan kita tidak tahu juga kesulitannya. Kenapa kita melarang orang mencari rezeki? Mencari rezeki itu wajib juga kan. Apalagi mau lebaran begini orang banyak berebut apalagi orang nggak bisa mudik, sangune kurang lah. Tabung kalau Pak Leo kemarin bilang tabungan iso hilang. Yang beli itu kan belum tentu orang Islam saja, karena ya, umat kita beragam. Kenapa kita tutup? Kita orang Islam bepergian kan nggak apa-apa. Lah kan nggak apa-apa. Kalau nanti tidak ada warung buka malah susah lah susah. bepergian. Iya, baik saja kita. Sekarang apa model kegiatan bisa menyatukan perbedaan agama di fase pandemi menuju Lebaran ini menurut jenengan? Ya tadi itu ada pemahaman antar umat beragama tanpa diperintah, itu ada kesadaran memperlakukan orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Kan keyakinan itu dijamin oleh negara kan untuk bisa mengamalkan keyakinannya masing-masing, dan ini adalah menjadi hak asasi yang paling asasi di Declaration of Human Rights kan gitu ya. Ya intinya itu harus ada saling memahami kan itu. Bagaimana yang punya keyakinan itu bisa mengamalkan keyakinannya agamanya masing-masing. Ya. Pak Wali, kebijakan yang sudah kiranya melihat pentingnya mewarnai ketahanan nasional dengan kebinekaan tentunya sudah dilakukan Kota Malang ya. Nah yang harus kiranya menurut jenengan sekarang harus perlu ditingkatkan mulai di level paling bawah untuk meningkatkan ini persatuan dan toleransi ya. Menepis intoleransi. Saya kira malah gampang sekarang ya. Sebelum ada pandemi mungkin agak susah. Jadi pandemi berhikmah. Pandemi ini sakti benar. Sakti. Jadi tidak ada orang yang hebat itu. Yang hebat itu hanya Tuhan. Jadi jangan ada yang pernah merasa bahwa dirinya paling benar. Betul. Kan di saat kita merasa orang yang benar itu berarti kan dia merasa paling benar, berarti dia menganggap bahwa yang lain ada yang salah. Ya. Kalau dia merasa kuat berarti yang lain merasa tidak kuat. Sehingga kalau yang merasa kuat kan minta dihormati dan seterusnya tadi kan. Lah kembali lagi sebetulnya kalau hubungannya dengan masalah kehidupan ini kan itu kan sendiri-sendiri ya. Kaitannya dengan kepercayaan. Tapi kalau namanya kehidupan kita hidup, ini tidak mungkin kita hidup bisa sendiri. Betul. Saya contohkan gini aja lah ya. Mohon maaf ya, yang namanya orang Islam ketika sholat itu pakai nutup aurat sederhana saja nutup aurat, pakai kain kan ya. Sekarang orang yang berkontribusi membuat
baju itu kan macam-macam. Agamanya macam-macam. Berarti dia juga mempunyai kontribusi terhadap orang yang sembahyang, yang sholat itu. Ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Maka tadi saya sampaikan tadi bahwa angka 1 tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Kita hadir di sini pun ya juga karena kontribusinya orang banyak. Saat ini kita bisa berpakaian juga karena kontribusinya orang banyak. Ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan bahkan ada orang yang mungkin tidak beragama pun ya, yang ikut terlibat dalam proses membantu kita semua. Betul. Ya, pesawat, ya, orang akhirnya sekarang dipermudah haji. Ya, ini kontribusinya orang banyak. Maka jangan sampai kita berpikiran bahwa ya orang menjustifikasi orang lain itu tidak benar, bahwa dirinya yang paling benar. Nah, itulah yang kami angkat dalam visi Kota Malang. Bermartabat itu adalah menghargai orang lain tadi. Hebat sekali ya. Ada satu statement lagi bahwa Malang itu internasional kecil atau dunia kecil ya. Kalau ingin melihat dunia ada di Malang. Karena mahasiswa-mahasiswa banyak sekali. Masih harus jadi penekanan nih untuk kaum muda kita, kaum milenial kita. Baik, pemirsa, tidak terasa ini juga kayaknya. Untuk gini, saya mungkin yang terakhir ya. Closing statement. Sebentar. Oh ya, tapi pikir udah selesai. Tidak terasa berjalannya waktu, ini sebentar lagi udah mulai mendekati adzan maghrib nih. Saya ingin nih bapaknya. Tapi kok ini belum ada suguhan. Oh nanti. Piringnya masih kosong Pak. Jadi nanti dikeluarin ya, itu kameramen sama produser siapin tuh. Gimana tuh? Sudah disiapin. Jadi sebelum kita menuju terakhir, saya ingin deh kayaknya masyarakat Malang nanti harus mendengarkan nih bapak kita, bapaknya arek-arek Kota Malang yang saya tahu beliau adalah orang yang lembut sebetulnya. Monggo. Pokoknya tidak gemulai ya. Itu yang nggak boleh. Dan tidak lemah loh ya. Oh, tidak boleh lemah. Kalau lemah tapi kuat. Ayo Pak. Monggo Pak Syaji. Terima kasih pada seluruh pemirsa bahwa Tuhan menciptakan kita ini sudah dibekali dengan variabel dan instrumen yang luar biasa. Ya. Termasuk di dalamnya ketika Tuhan memberikan ujian. Jadi ujian tidak pernah Tuhan itu menyampaikan ujian itu tidak diukur dengan kadar kemampuan orangnya. Ujian apapun, ya musibah apapun pasti. Khusus dari masa prinsip kehidupan ya, ini saya mengambil dari sebuah kitab ya. Bahwa gini, hiduplah kamu seperti paku lah gitu. Ini sering di mana-mana dalam paku. Ya paku. Bisa biar kamu bertahan. Paku itu di mana-mana tetap namanya paku. Betul. Objek pakunya, kata objeknya tipis, triplek ya namanya paku triplek. Objeknya kertas ya paku pines ya. Objeknya reng ya paku reng ya. Objeknya dudur paku dudur. Objeknya ini cor ya paku cor. Tapi dia tetap namanya paku. Maka manusia saya kira dalam kondisi pandemi, dalam kondisi apapun harapannya bisa, pasti bisa. Tetap ya. Dia jati dirinya sebagai anak bangsa Indonesia yang punya karakter, yang punya idealisme, keimanan masing-masing kepercayaannya itu kita kuatkan, tapi kita bingkai dalam kebinekaan. Ya, bingkai kebinekaan ini akan menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua. Jadi untuk menuju ke arah sana tentu ada beda, dan beda ini adalah Tuhan telah memberikan fungsi yang macam-macam. Belajarlah, ikroklah ya pada tekstual seperti tubuh kita, ada kaki, ada tangan, ada mata, punya fungsi ya macam-macam. Tapi goalnya kan bagaimana enjoy dan kita kesehatan jasmani rohani. Saya kira gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Terima kasih Pak Syaji. Kemudian Bapak Bruri kita, Bapak Rosid. Monggo. Puasa ini bisa kita jadikan cermin. Cermin bagaimana? Karena puasa ini ibadah yang sangat privasi. Dimensi kerahasiaannya luar biasa. Hanya kita dan Tuhan saja yang tahu di antara kita siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak. Dan kedisiplinan itu diajarkan. Harapan kami pada para pemirsa
sesungguhnya antara kita, wong kita berpuasa apa tidak ada yang tahu. Apalagi yang mulia dan tidak di antara kita. Karena itulah kewajiban kita saling menghormati antar sesama. Kita jangan mudah terprovokasi. Lah bulan Ramadan ini sekaligus menjadi cermin, sekali lagi cermin bagi kita untuk selalu menahan diri, mengintrospeksi diri dan tidak mudah terprovokasi. Harus sering kali fatabayanu kalau ada berita-berita, baik itu apalagi berita-berita medsos yang tidak jelas. Ini begini, kita itu mengatakan misalkan saya ini hitam ya, kemudian orang kamu hitam, itu aja tidak boleh, namanya menghina. Apalagi kalau kemudian yang kita katakan tidak betul, itu namanya memfitnah. Dalam agama seperti itu, saking hati-hatinya. Karena itu kita harus hati-hati, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, 1 bulan kita dilatih dengan penuh kesabaran, penuh kedisiplinan, kita betul-betul bisa berhati-hati dalam bersikap agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih ya. Oke, terima kasih pemirsa. Luar biasa sekali. Tidak ada kesempurnaan di atas apapun yang menjadi langkah kita dalam menjalani hidup. Tidak ada hal yang mudah tanpa kita hidup dengan rasa bersyukur. Tidak ada salah dan benar karena kita diajarkan untuk bicara soal jalan keluar. Bersama saya, Agustus saja, Bu Roro, Pak Wali, dan Pak Rosat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Matur nuwun rawuhipun. Zaman ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap
Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya.